Assalamualaikum Pak Hubban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore, sehat Pak? Senang berjumpa dengan Bapak. Sehat Pak. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Selamat sore Bu Aprianti Tanjung. Iya, sore Pak Epri. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat dan Tetap semangat ya Bu ya. Walaupun sudah sore, semangat tetap pagi. iya, Ya, betul tetap sekali. pagi. Ini kira-kira kita mau ada apa ini Pak? Gini, Pak, kan ada tugas kami membuat diskusi ataupun percakapan coaching. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar nanti diobservasi tentang apa yang kami bahas dalam percakapan tersebut. Oke baik, bagus sekali Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Seingat saya, Pak, kompetensi dalam coaching itu, Pak, ada pelajaran penuh, ada mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coaching dan si coaching ini mengalir percakapannya. Nah, di sini yang akan kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini, Pak, adalah mendengarkan aktif. Wah, luar biasa. Berarti Bapak fokus ke mendengarkan aktif ya Pak ya? Pak, karena permasalahan pada zaman sekarang kita tengok seperti kita di kampung ada istilah kedai kopi ya kan, kita tengok yang bercakap-cakap itu udah ketinggalan zaman kan. Baik yang bapak-bapak, yang muda-muda asik dengan HP, asik dengan ini. Jadi dalam ini, dalam coaching menurut saya adalah solusi untuk menghilangkan di dalam hidup. Wah, luar biasa ya. Bapak jadi pendengar yang budiman nanti Pak ini ya. Dalam hal Dengar itu, keluh Bapak, kesah orang lain ya. Nah, dalam ini kira-kira apa harapan Bapak ini setelah melakukan observasi ini? mohonlah Pak, kami nanti diobservasi Pak, mana tahu ada kejanggalan-kejanggalan, mana tahu ada hal-hal yang kurang tepat, dan nanti hasil daripada yang dinamakan coaching ini sebenarnya yang akan kita tahu. Berarti harapan Bapak mendengarkan keluh kesah dari coach Bapak dan mendapatkan solusi sendiri dari coach tersebut untuk ke arah yang lebih baik Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Hubban. Kira-kira pada rubrik kali ini Bapak di posisi mana ini Pak? Rubrik pada kali ini yang antara lain adalah yang akan digunakan adalah ada prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya, berarti Bapak fokus ke maksimal kompetensi Bapak sebagai pendengar yang budiman saja ya Pak ya? Iya. Oke baik. Nah, bagaimana Pak Hubban sudah siap untuk melaksanakan Satu lagi Pak, yang akan rubrik yang akan kami sampaikan adalah dalam Wow. Jadi mohon Pak, nanti akhir ceritanya nanti didengarkan kami, apakah ada yang tinggal ya Pak. Oke, baik. Saya nanti akan mengamati Bapak dan Ibu tentang alustika. Izin ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Sudah dapat ya Pak Hubban. Oke, Bu Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aprianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Pak Hubban. Baru sekarang bisa kita jumpa ya, udah sering kali di telepon saya biar kita bercakap-cakap dengan coaching Bu ya. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya Bu. Betul sekali Pak. Alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa ya Pak ya untuk melaksanakan coaching. Memang kesibukan hari ini sangat banyak sekali di kampus saya. Sebenarnya kalau boleh tahu saya Bu, apa sih yang ingin kita diskusikan Ibu ingin menjelaskan saya? Jadi begini Pak, saya ada masalah Pak di sekolah. Masalah ini ada satu kelas itu yang memang ketika saya masuk itu sama sekali nggak ada keaktifan Pak. Ketika saya masuk murid-muridnya pasif dalam proses pembelajaran.
Jadi di dalam kasus yang Ibu katakan itu, apakah sudah ada solusi yang dilakukan oleh Ibu? Iya Pak, sebenarnya saya sudah pernah sih Pak berusaha untuk membuat melaksanakan metode pembelajaran yang membuat mereka lebih aktif, misalnya dengan berdiskusi ya kan Pak, kan setelah diskusi kemudian presentasi. Tapi yang saya temukan di situ pada saat diskusi hanya satu orang Pak yang aktif, yang bekerja, yang lain tinggal menunggu hasil. Dan pada saat presentasi juga mereka kurang percaya diri, diam, satu orang juga yang aktif. Jadi saya pengennya Pak, semua anak-anak saya yang ada di kelas itu bisa aktif pada proses pembelajaran. Jadi kalau boleh dikasih nilai Bu, atau nilai persentase di dalam pembelajaran yang Ibu bilang itu, kira-kira berapa nilainya atau skalanya? Jadi kalau dibuat skala ya Pak, keaktifan anak-anak pada saat ini tuh ada di skala 5 Pak ya. Skala 5. Yang direncanakan itu setelah selesai kita dalam kira-kira sampai di skala mana Bu? Harapan saya sih Pak, setelah coaching ini nanti saya bisa membuat anak-anak itu lebih aktif. Mungkin di skala 8 udah, saya rasa udah bagus Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan punya kita supaya orang itu tidak banyak. Nah, mungkin apa sih yang dimiliki Ibu dalam mencapai tujuan itu? Jadi saya nantikan Pak, saya akan berusaha bagaimana agar anak-anak itu bisa aktif pada proses pembelajaran kan. Ya. Jadi menurut saya nanti bisa nih Pak, mungkin saya dalam proses pembelajaran itu menggunakan media gambar atau video yang mungkin lebih menarik perhatian anak-anak pada saat pembelajaran. Kemudian juga nanti mungkin saya bisa berkolaborasi Pak dengan rekan saya yang satu mata pelajaran. Karena kebetulan rekan saya yang satu mata pelajaran ini tuh ahli IT. Jadi mungkin saya nanti bisa belajar atau berkolaborasi bersama beliau untuk membuat media pembelajaran interaktif Pak. Sehingga mungkin nanti pada proses pembelajaran anak-anak itu bisa aktif. Seperti itu Pak. Berarti masuk dalam strategi ya. Iya. Wah, harus sekali lah rencana yang dibuat begitu. Jadi rencana seperti strategi pembelajaran yang berkolaboratif atau yang bermacam-macam, menurut Ibu yang akan dibuat Ibu untuk terlaksananya supaya pembelajaran tidak pasif, supaya aktif semua, apakah yang membutuhkan jangka panjang ataupun jangka pendek? Kalau menurut saya Pak, itu sebenarnya ya supaya anak itu bisa aktif itu harus jangka panjang Pak ya. Jadi kita harus terus-menerus belajar, kita harus mengupdate atau meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar, bagaimana cara kita supaya anak-anak itu bisa aktif. Karena zaman semakin berkembang ya Pak ya, jadi otomatis nanti perubahan zaman juga akan mempengaruhi terhadap metode atau media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Mungkin di dalam strategi yang berkolaborasi ya tersebut itu mungkin yakin aku udah pernah Ibu coba. Mungkin apa sih gangguan supaya mereka tidak menjadi aktif? Supaya mereka lebih aktif Pak. Iya. Faktor maksudnya yang menghalangi ya Pak, Iya, keaktifan anak-anak ini. Iya. Jadi sebenarnya Pak yang menghalangi faktor penyebab anak-anak ini tidak aktif, yang pertama itu memang karena memang kurang memahami materi pelajaran, mungkin tidak ada buku di rumah Pak untuk dibaca. Jadi mereka belajar itu langsung di sekolah. Untuk di rumah itu nggak ada buku yang harus dibahas sebelumnya. Nah, kemudian juga yang kedua, mereka kurang aktif mungkin karena kurang percaya diri. Kurang percaya diri mungkin karena bahasa yang kurang ya Pak ya. Sehingga mereka lebih banyak diam ketika ditanya
kemudian disuruh bertanya juga demikian. Jadi itu sih saya rasa Pak faktor penyebabnya. Di apa Bu komitmen yang akan Ibu buat itu dalam membuat rencana aksi? Gitu, Pak. Jadi tadi kan kita udah tahu nih Pak faktor penyebab kenapa siswa ini nggak aktif kan Pak. Ya. Salah satunya tadi mungkin yang bisa saya bantu itu mungkin meningkatkan kepercayaan dirinya di sekolah. Karena tadi faktor bahasa yang kurang ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan membuat ice breaking, menggunakan kata-kata atau misalnya menyambung kata supaya mereka terbiasa mengeluarkan pendapatnya Pak seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, siapa nanti yang Ibu libatkan dalam komitmen ini Bu, yang terlibat? Saya libatkan dalam komitmen ini tentunya saya bersama guru saya, dan kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan satu mapel di sekolah tersebut. Jadi apa yang akan buat Ibu nanti sebagai tindak lanjut dalam setelah kita melakukan syuting? Ya, jadi nanti Pak, ini nanti rencananya kan akan saya laksanakan ya Bu, Pak ya kan. Mungkin setelah saya menyiapkan media yang sudah saya sebutkan tadi, seperti gambar-gambar yang kreatif, video-video pembelajaran yang kreatif, kemudian bersama dengan rekan saya belajar tentang media pembelajaran interaktif. Setelah semuanya selesai 2 hari ini, mungkin nanti akan saya terapkan pada proses pembelajaran. Kira-kira mungkin 1 atau 2 minggu ini bisa saya sampaikan hasilnya sama Bapak. Jadi apa nanti sebagai tanggung jawab Ibu dalam pembuatan ini? Ya, nanti saya akan menghubungi Bapak Pak, gimana hasilnya kan. Kan memang nomor HP saya sama dia masih ada sama juga. Iya. Oke, dan itu Bu, saya nanti berharap kabar dari Ibu. Mudah-mudahan nanti dapatlah berubah atau dapat nanti berubah pembelajaran Ibu menjadi pembelajaran yang Terima kasih ya Pak ya atas diskusi bincang-bincangnya. Saya jadi menemukan sendiri solusi dari masalah saya. sama-sama. Assalamualaikum Pak Uban. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Huban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wah, luar biasa tadi saya menghormati ya Bapak Menkos daripada Ibu Dewi Kanti Sri. Pak, Alhamdulillah Pak, saya lihat tadi Pak. Ternyata Bapak tadi tidak hanya memberikan malah memberikan solusi. Bagaimana Pak diskusi Bapak tadi dengan Ustaz Bima? yang keluhan yang Ibu ceritakan sama saya, pada akhirnya dia menemukan jawabannya, yaitu akan membuat bermacam-macam strategi dalam pembelajaran supaya Oke, luar biasa Pak. Jadi Bapak tadi sudah membuatkan kepada melalui alutsista yang sama kita ketahui Pak ya kan, ini tidak asing lagi ya, jadi kita mengikuti seseorang ya Pak ya. Nah, tadi pada Bapak mendengarkan ini sudah sangat luar biasa. Kedepannya ini Bapak akan meningkat kompetisi yang mana lagi nih Pak kira-kira Pak? Atau Bapak cukupkan hanya di mendengarkan aktif ini aja Pak? ya Pak, ini setelah selesai ini Pak, saya akan meningkatkannya lagi dalam kompetensi pelajaran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Karena apalagi pada saat ini udah banyak orang itu membuat suatu pertanyaan ngawur-ngawur gitu loh. Apakah karena TikTok, apakah karena media massa, saya nggak tahu. Jadi dalam hal itu menurut saya membuat pertanyaan yang berbobot dalam percakapan itu sudah hal yang sangat bagus sekali dalam percakapan. Wah, Pak, di sini Pak, Iya. banyak kali pulpennya Pak. ini Iya, bisa saya minta lagi Pak. yang ini. Iya, boleh Pak. Untuk saya mana? Yang itu banyak Pak. Oh, apa? Oke, makasih. Makasih Pak. Bapak kreatif juga ya. Oke, baik. Pada proses tadi ketika Bapak Menkos daripada dua pihak
Jadinya mungkin Bapak dinilai berapa Pak? Nilai 8, 9, harapan Bapak ke depan jadi nilai 10 atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya dinilai 9 aja pun saya sudah siap. Wah, biasa Pak ya. Tapi kesempurnaan itu tidak ada. Tidak Baik, ada Pak, ya. milik pada manusia. Semua. Kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta. Oke baik, selamat ya Pak Uban, luar biasa. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan langsung kepada orang lain. Tetap bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Selamat sore dan selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.